Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini menceritakan tentang perselingkuhan suami istri, di mana si suami ngebet ingin bebas dari istri yang membuat dia tega untuk membungkamnya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Belinda Tracy Lucas dan saudara kembarnya Brenda Teres lahir pada tanggal 30 Desember 1968 di Ohio, Amerika Serikat. Keluarganya kemudian pindah ke Texas. Sebagai anak termuda dan terkecil, Belinda tumbuh menjadi gadis yang ramah dan juga penuh semangat. Dia tumbuh jadi gadis yang tomboy dan suka bermain softball. Ketika dia lulus pada tahun 1987, Belinda terpilih sebagai gadis paling semangat di sekolahnya, di mana dia mudah berteman sehingga membuatnya tidak hanya populer tetapi juga sangat dekat dengan teman-temannya. David Mark Temple lahir pada tanggal 19 Juli 1968 di Texas. Dia tumbuh menjadi pemuda yang atletis dan menjadi pemain bintang American football di sekolahnya, di Katy High School di kota Katy, Texas, Amerika Serikat. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan bermain American football di Universitas Stephen Austin di Texas, di mana dia akhirnya bertemu dengan Belinda. Belinda sendiri adalah atlet berprestasi dan mengajar aerobik selama kuliahnya. David dan Belinda menjadi pasangan kekasih di kampus dan David melamarnya di tengah lapangan football di kampus mereka. Pasangan ini menikah pada 4 Januari 1992. Pengantin baru ini mendapatkan pekerjaan pertama mereka dan sambil bekerja mereka melanjutkan sekolah keduanya untuk mendapatkan gelar master. Pada tahun 1995, Belinda dan David menyambut anak pertama mereka, seorang putra yang diberi nama Evan. Setelah kelahiran putra mereka, Belinda dan David pindah ke kampung halaman David di Katy, Texas, di mana rumahnya hanya berjarak beberapa menit dari rumah orang tuanya David. Belinda dan David sama-sama bekerja sebagai seorang guru. Awalnya mereka menyewa rumah, namun David memaksa agar mereka segera membeli sebuah rumah sendiri. Sebenarnya dari pendapatan mereka tidaklah cukup untuk membeli rumah, sehingga mereka harus meminjam uang dari saudara kembar Belinda. Rumah itu akhirnya jadi dibeli dan Belinda sangat menyukai tinggal di sana. Pada awalnya, dia dan David bekerja sama untuk mengurus rumah. Namun lama-kelamaan Belinda berjuang sendiri. Menjadi istri seorang pelatih membuatnya banyak ditinggal sendiri di rumah, mengurus rumah dan juga putranya. Dan saat putra pertamanya berusia 3 tahun, Belinda mengandung lagi. Di usia kehamilannya yang ke-8 bulan, Belinda sudah sangat menantikan kelahiran putrinya. Dia sudah menyiapkan nama Erin Ashley Temple untuk putrinya. Dan sambil menunggu kelahiran, Belinda masih bekerja, termasuk di tanggal 11 Januari 1999. Di siang harinya, Belinda mendapatkan telepon dari tempat penitipan putranya yang mengatakan kalau putranya sedang demam ringan. Belinda yang ada janji meeting di sore harinya mengatakan kalau dia akan menelpon suaminya untuk menjemput putranya. Namun saat ditelepon, David tidak mengangkatnya. Belinda dengan terpaksa harus menjemput putranya sambil terus menelpon David. Dan di pukul 12:30 siang, telepon itu akhirnya diangkat. Dan Belinda memintanya untuk segera pulang untuk bisa menemani putra mereka di rumah, karena dia harus kembali bekerja. Di pukul 1 siang, dia telah kembali ke sekolah untuk meneruskan pekerjaannya. Dan di pukul 3:30 sore, dia selesai bekerja. Dan sebelum pulang, dia sempat mampir ke rumah mertuanya untuk mengambil sup yang dimasakkan oleh mertuanya untuk Evan. Dan di pukul 3:55 dia meninggalkan rumah mertuanya dan di sekitar pukul 4 sore dia tiba di rumahnya sendiri. Saat tiba di rumah, Belinda terlihat sangat kecapean dan kakinya bengkak. David pun menyuruhnya untuk beristirahat di kamar dan karena kondisi Evan yang sudah membaik,
David akan mengajak putranya itu untuk bermain di taman dan ke toko untuk membeli rak. Dan setelahnya mereka pulang untuk makan malam di rumah. Setelah memarkir mobil di garasi, David memberitahu putranya untuk menunggu di dalam mobil. Selagi dia akan naik memberitahu Belinda kalau mereka sudah pulang dan sebelum turun lagi untuk menemani putranya naik sepeda. Namun begitu masuk ke halaman belakang rumahnya, dia melihat pintu gerbang dalam keadaan terbuka dan jendela di pintu belakangnya pecah. David memutuskan untuk tidak masuk. Dia keluar lagi dan membawa putranya ke rumah tetangga di seberang jalan. Tetangganya adalah pasangan suami istri bernama Mike dan Peggy. Dan saat David kembali berlari ke rumahnya, Mike mengejarnya dari belakang. Namun saat masuk ke halaman belakang rumah, anjing David tidak membiarkannya untuk lewat. David berlari ke kamarnya dan melihat Belinda terbaring telungkup dengan luka tembak di bagian belakang kepalanya. David segera menelpon ke 911 dan saat petugas polisi tiba di rumah, mereka juga tidak dapat masuk karena anjing David menggonggong dengan agresif. Polisi baru bisa masuk saat David turun ke bawah. Belinda ditemukan dalam keadaan berpakaian lengkap dan masih menggunakan sepatunya. Sebuah telepon nirkabel berada di dekat tangannya dengan panggilan terakhir yang dilakukan di telepon itu adalah untuk tetangga mereka yang bernama Mike. Selagi polisi melakukan penyelidikan, mereka menyadari kalau David terlihat sangat tenang dan juga tidak menangis. Di malam Belinda meninggal, polisi langsung menanyainya. David tidak memiliki luka goresan pada tubuhnya dan dia juga kooperatif. David menjelaskan apa yang terjadi pada polisi. Awalnya polisi berpikir kalau ini akibat dari perampokan, namun mereka menemukan nampan berisi perhiasan dan juga jam tangan. Bahkan perhiasan di tubuh Belinda juga masih ada. Namun 2 hari kemudian, David mengatakan kepada perusahaan asuransinya bahwa 10 perhiasan wanita telah dicuri, termasuk 3 pasang anting, 2 kalung dan 2 jam tangan. Tetapi anehnya, David tidak memberitahu detektif tentang perhiasan yang hilang dan penyelidik itu baru mengetahui setelah melihatnya sendiri di berita. Mereka lalu mengirim daftar barang ke pegadaian setempat tetapi tidak ada satupun yang bisa ditemukan. Penyelidik meragukan motif perampokan karena tidak mungkin hal itu terjadi di area lingkungan perumahan yang bagus dan di jam pulang kerja dan juga jam pulang sekolah. Dari hasil otopsi menyimpulkan bahwa Belinda meninggal karena luka tembak di bagian belakang kepalanya. Polisi tidak bisa menemukan senjata pembunuhan. Pemeriksa medis juga tidak dapat menentukan waktu kematiannya. Polisi tahu bahwa Belinda berada di rumah orang tua David sampai sekitar pukul 4 sore dan bahwa David menelpon 911 pada pukul 5:30 sore. Informasi ini mempersempit jarak waktu pembunuhan terjadi. Ditemukan residu bubuk mesiu di dalam luka Belinda sehingga diyakini kalau ujung pistol menyentuh kepala Belinda ketika ditembakkan. Belinda diperkirakan berlutut saat dieksekusi dan mati dalam ketakutan. Kematiannya terjadi secara instan dan menurut pemeriksa medis setelah aliran darahnya berhenti, bayi yang belum lahir di dalam perutnya juga ikut meninggal. Orang tua David langsung mencarikan pengacara untuk putranya karena mereka tahu bahwa suami selalu menjadi tersangka utama dalam kasus seperti ini. Setelah wawancara awal dengan David, kecurigaan penyelidik semakin besar. Mereka memiliki pertanyaan lanjutan untuk melihat apakah dapat menemukan lebih banyak lubang dalam ceritanya. David menjadi jengkel dan agresif ketika diminta untuk menjawab lebih banyak pertanyaan. Dia terlihat kesal dan ragu-ragu dalam banyak jawabannya. Saat ditanya ke taman mana dia membawa putranya pergi di sore itu, dia memberikan 2 nama taman yang berbeda. Namun kemudian mengatakan kalau putranya bilang kalau dia haus dan mereka pergi ke toko untuk membeli minuman. Dan penampakan itu terekam di dalam CCTV toko di pukul 4:30 sore. Ketika polisi menyelidiki mobil David, mereka menemukan bahwa David tidak memiliki car seat di dalam mobilnya. Padahal di hari itu, dia membawa Evan pergi bersamanya. Polisi juga berbicara dengan tetangga David untuk melihat apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu yang aneh. Lalu seorang anak tetangga mengatakan di sekitar pukul 4:30 sore, dia mendengar adanya suara dentuman yang sangat keras.
Dengan informasi ini, David dikeluarkan dari daftar tersangka. Penyelidik terus melakukan pencarian bukti baru dan di saat itulah mereka menemukan nama tersangka baru, yaitu seorang tetangga bernama Riley Joe yang adalah murid di sekolah tempat Belinda mengajar. Dia adalah murid yang bandel, sering membolos dan sering melakukan pelanggaran. Salah satunya yaitu menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Dan saat Belinda melaporkan hal itu ke orang tuanya, SIM Riley dicabut. Namun saat diinterogasi, penyelidik tidak bisa menemukan bukti fisik yang mengarahkan Riley pada kematian Belinda. Hal ini membuat penyelidik kembali mengintai David, dan saat itulah mereka mengetahui kalau pernikahannya tidak seperti yang terlihat. Ada wanita lain dalam pernikahan itu. Teman Belinda juga bersaksi kalau David sering bertindak jahat pada Belinda. Memang tidak secara fisik, namun sering ngata-ngatainya. Dia juga semakin jarang di rumah dan sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya di bar dan juga di klub tari telanjang. David rupanya berselingkuh dengan rekan kerjanya, yaitu seorang guru bahasa Inggris baru di sekolah. Dia wanita berambut pirang, masih muda dan terlihat menarik, dan wanita itu bernama Heather. Ketika penyelidik mengetahui tentang Heather dan seberapa serius hubungan mereka, David mulai dicurigai lagi. Tetapi polisi tidak dapat menangkapnya karena tidak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau dia bersalah. Dan 2 tahun sejak kematian Belinda, David menikahi Heather pada tanggal 11 Juni 2001. Dalam pengujian di laboratorium atas residu tembakan dengan pakaian David, ternyata hasilnya dinyatakan cocok. Dan akhirnya pada tanggal 30 November 2004, David resmi ditangkap. Dan pada bulan Oktober 2007, persidangannya dimulai. David diwakili oleh pengacara terkenal Texas bernama Dick DeGuerin. Sedangkan jaksa penuntut adalah Kelly Ziegler yang sama-sama terkenal karena kesuksesannya di ruang sidang. Jaksa penuntut menuduh David telah membunuh istrinya agar bisa melanjutkan hubungannya dengan selingkuhannya. Dan dia melakukannya dengan cara menyelinap saat dia pergi bersama dengan putranya di sore hari itu. Pada akhirnya, David Temple dinyatakan bersalah pada bulan November 2007 setelah persidangan berjalan selama 4 minggu. Di tahun 2012, Stephen Clappard yang adalah penyelidik untuk kantor kejaksaan Harris County menyelidiki ulang kasus ini. Dia membaca berkas pengadilan dan mulai ragu apakah David benar telah membunuh istrinya. Di antara bukti yang ditemukan Stephen dalam arsip polisi adalah foto pembobolan rumah yang terjadi 9 hari sebelum pembunuhan Belinda. Dan itu sama persis seperti yang terjadi di rumah David, yaitu ada kaca di pintu belakang rumah yang dipecahkan. Dan pembobolan ini dilakukan oleh Riley dan juga temannya. Juga ada laporan masuk dari teman Riley yang menyatakan kalau dia mendengar Riley bercerita tentang satu perampokan yang berakhir buruk. Dan dia terpaksa harus menembak dan meletakkan korban dalam lemari baju. Stephen menyerahkan temuannya itu kepada pengacara baru David. Mereka harus membaca laporan polisi yang tidak dapat diakses oleh pengacara sebelumnya. Mereka mengatakan banyak barang bukti yang mendukung David dalam laporan ini. Pada tahun 2015, pengacara banding David mendapatkan sidang baru dalam kasus tersebut. Mereka mengajukan kasus mereka kepada hakim bahwa bukti ditahan pada saat persidangan pertama. Dan Kelly Ziegler yang menuntut kasus Temple dipanggil juga untuk bersaksi. Kelly bersaksi di persidangan dan mengatakan kalau dia hanya mengikuti hukum. Dia mengizinkan bahwa hal-hal tertentu tidak dibagikan dengan pembela pada saat persidangan, tetapi mengatakan bahwa itu sesuai dengan hukum dan aturan kantor kejaksaan pada saat itu. Pada akhir sidang, hakim memihak pembelaan David mendaftar 36 barang bukti yang seharusnya diserahkan jaksa kepada pembela. Hakim merekomendasikan agar David diberikan persidangan baru dan pengadilan banding pidana Texas akan membuat keputusan terakhir. Dan pada November 2016, hukuman David dibatalkan oleh pengadilan banding kriminal tertinggi di Texas. Terlepas dari putusan pengadilan, keluarga Belinda mengatakan kalau mereka masih percaya bahwa David telah membunuh Belinda. Dan pada 28 Desember 2016, David Temple dibebaskan dari penjara
sambil menunggu persidangan ulang. Dalam persidangan ulang, Riley dipanggil untuk bersaksi dan dia tetap menyatakan kalau dirinya tak terlibat dalam kematian Belinda. Dia juga menyangkal atas kesaksian temannya dan mengatakan kalau dia tidak pernah berkata demikian. Pada tanggal 6 Agustus 2019, setelah persidangan ulang, David sekali lagi dinyatakan bersalah untuk kedua kalinya. Tetapi hasil keputusan juri untuk hukuman tidaklah bulat. Dan seorang hakim menyatakan pembatalan sidang dalam fase hukuman. Dan sidang hukuman harus menunggu adanya persidangan ketiga. Dan setelah persidangan ulang ini, Heather menggugat cerai David. Di tahun 2023 dalam sidang terakhir, Heather dipanggil untuk bersaksi. Heather bersaksi kalau dia sebenarnya ingin mengakhiri hubungan gelapnya itu. Namun David mengatakan kalau dia telah jatuh cinta pada Heather. Jaksa berpendapat kalau itu adalah motif dibalik perbuatan yang dilakukan David pada Belinda, agar dia bisa bersama dengan Heather yang dia kemudian nikahi 2 tahun setelah kematian Belinda. Mereka akhirnya bercerai di tahun 2019 dan selama 18 tahun pernikahan, mereka tidak pernah membicarakan tentang pembunuhan Belinda. Sedangkan Evan, putra David yang dibesarkan oleh Heather, bersaksi kalau ayahnya adalah panutan bagi dirinya. Dan dia yakin 100% kalau ayahnya tidak bersalah dan menginginkan agar ayahnya bisa dibebaskan. Pada akhirnya, juri bisa memberikan keputusan bulat dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi David. Dan untuk kematian putrinya yang belum lahir, David tidak pernah didakwa. Saudara Belinda menyatakan kepuasan atas hukuman yang diberikan pada David. Dan setelah 24 tahun menunggu dalam kesengsaraan, akhirnya mereka bisa bernafas lega. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!